Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Hari ini sesuai dengan janji saya akan melakukan penyuluhan kesehatan mengenai gagal jantung kongestif atau CHF ya Bu dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kontrak waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, ini ada brosurnya ya Bu ya, atau leaflet. Nah, apakah Ibu sudah tahu apa itu gagal jantung kongestif Bu? Belum. Baik, kalau gitu kita buka ya Bu ke halaman selanjutnya. Gagal jantung kongestif itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah CHF Bu. CHF itu cardio heart failure, kayak gitu. Sama aja ya Bu ya. Adalah suatu keadaan berupa kelainan fungsi jantung sehingga jantung tidak dapat memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Seperti itu. Nah, penyebabnya apa gagal jantung itu? Pertama, kelainan otot jantung. Kedua, penyumbatan di pembuluh darah jantung. Ketiga, ada hipertensi. Keempat, peradangan. Dan kelima, ada penyakit jantung lain seperti penyakit jantung koroner, seperti itu. Nah, tanda gejala penyakit jantung atau gagal jantung itu yang pertama, apabila Ibu gagal jantung kiri, mengalami sesak napas saat beraktivitas gitu. Jadi Ibu misalnya cuma naik 3 anak tangga, Ibu sudah merasakan sesak. Nah, itu harus berhati-hati ya Bu ya. Kemudian sesak napas saat berbaring, misalnya berbaring saat tiduran ataupun saat miring Ibu merasakan sesak. Nah, itu adalah tanda gejalanya. Batuk, kemudian mudah lelah dan berakhir pada bengkak pada kaki, kemudian perutnya membuncit, kegelisahan dan kecemasan. Nah, apabila gagal jantung kanan, Ibu nanti lama-kelamaan bisa menyebabkan hepatomegali atau pembesaran pada hati. Nah, gitu. Jadi terus kemudian sering kencing di malam hari, kemudian kelemahan, tidak nafsu makan dan mengakibatkan mual. Bagaimana perawatannya? Yang pertama, istirahat yang cukup. Kemudian olahraga diusahakan sesuai dengan kemampuan Ibu. Tidak boleh memacu jantung yang terlalu berlebihan gitu ya. Kemudian pembatasan aktivitas sesuai kemampuan. Misalnya Ibu cuma hanya mampu berjalan selama 15 menit itu 5 meter gitu ya Bu ya, atau 10 meter. Nah, sudah cukup, tidak boleh lebih karena ditakutkan adanya komplikasi nantinya gitu ya. Kemudian diet rendah kolesterol. Kemudian konsumsi protein yang cukup seperti kacang-kacangan, buncis, wortel, kemudian kacang panjang, tahu, tempe, ikan, daging, dan lain-lainnya. Kemudian pembatasan konsumsi garam 2-3 gram per hari ya Bu. Karena kan ini tanda gejala akibatnya itu dari hipertensi. Takutnya Ibu memiliki hipertensi kemudian tidak dibatasi konsumsi garamnya bisa mengakibatkan keparahan pada gagal jantungnya seperti itu. Kemudian serat yang cukup seperti untuk menghindari konstipasi atau susah buang air besar. Kemudian pembatasan asupan cairan. Nah, apabila penyakit gagal jantung yang sudah yang sudah lama bisa mengakibatkan bengkak pada kedua kakinya atau kedua tangannya seperti itu Bu. Jadi diusahakan pembatasan dalam asupan cairan seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan Bu? Apakah gagal jantung ini termasuk faktor keturunan? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi penyakit gagal jantung itu sebenarnya sebagian kecil bisa dari faktor keturunan. Jadi apabila orang tuanya memiliki gagal jantung, anaknya pun kemungkinan kecil bisa mengalami gagal jantung juga. Tapi penyakit gagal jantung ini merupakan penyakit resiko gitu Bu. Jadi memiliki faktor resiko. Jadi tidak memandang usia muda ataupun usia tua begitu. Apabila si gaya hidup, pola hidupnya tidak sehat, otomatis bisa jadi kita terserang penyakit gagal jantung. Seperti ini Bu. Misalnya si A itu
orang A itu tidak memiliki riwayat gagal jantung, tetapi karena gaya pola hidupnya tidak sehat seperti merokok, minum minuman beralkohol, nah kemudian kegemukan, lama-lama menggemukkan, membesar, obesitas, akhirnya ada sumbatan pada pembuluh darah jantung yang bisa mengakibatkan gagal jantung seperti itu, Bu. Jadi kemungkinan kecil adalah merupakan faktor risiko, tapi merupakan keturunan, tapi kemungkinan besarnya merupakan dari faktor gaya hidup atau faktor risiko seperti itu, Bu. Apakah Ibu sudah mengerti? Sudah mengerti, alhamdulillah. Apakah ada yang ditanyakan lagi, Bu? Sudah cukup. Sudah. Baik, kalau begitu saya akhiri saja sampai di sini. Semoga ilmunya bermanfaat ya, Bu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.